Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eri Haryansa Chandra Putra, SPDSD. Saya adalah seorang guru di SDN 1 Sungai Cibur, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Pasundan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 1 Sungai Cibur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan tema 8 lingkungan sahabat kita dan subtema 2 perubahan lingkungan pembelajaran ke-1 siklus air tanah. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pancang depan, gerak. Tegak, gerak. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, silakan masuk. Apa nyanyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Luar biasa. Bagus. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Siapa yang belum makan siang? Sudah. Sudah ya? Baik anak-anak, hari ini Bapak akan ngecek kerapihan dan kehadiran kalian. Silakan berdiri dulu. Oke, sudah rapi semua. Baik, kita akan mengambil absensi seperti biasa. Adi Samudra, Alif Dendian, Alif Ricardo, Angga Praketa, Inara Putri, Luki Ardiansa, Olivia, Oscar, Feliana, Rafael, Revan, Ridho Ardiansa, Sudi, Aditya, Etnawati, Silwana Yapi, Najib Nurtaini, Reski Aulia, Rindu, Silva, Sri Handayani, Tri Sulistiawati, Yeni Anggraini, Yeni Kavita. Seperti biasa, setelah kita mengabsensi, kita berdoa dulu. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan rekan-rekan kita untuk memimpin doa. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Tapi lagu nasional kita kali ini adalah lagu yang berjudul
Tuhan Ibu Pertiwi. Menyanyikan lagu nasional pilihan Ibu Pertiwi. Untuk pemimpinnya silakan angkat untuk maju ke depan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, untuk pelajaran sebelumnya, apakah masih ingat? Adakah yang ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran hari ini Bapak akan bertanya tentang materi atau pelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari. Siapa yang tahu tunjukkanlah materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Angkat tangan. Demi air bersih. Demi air bersih. Bersih. Yang lain? Jadi pembelajaran kita sebelumnya adalah demi air bersih serta fungsi air bagi manusia dan fungsi air bagi tumbuhan serta fungsi air bagi hewan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 2. Kalau kemarin itu subtema 1, sekarang kita akan belajar subtema 2, masalah siklus air tanah. Siklus air tanah. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca teks non-fiksi siklus air tanah, peserta ini dapat menentukan 3 peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, melalui hasil membaca teks non-fiksi siklus air tanah dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan secara urut peristiwa siklus air tanah berdasarkan teks non-fiksi siklus air tanah dengan benar. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan membuat diorama siklus air, peserta didik dapat menceritakan secara lisan peristiwa siklus air tanah dan didapat diorama yang dibuat dengan memperhatikan latar cerita dengan sesuai dan tertib. Yang keempat, dengan diskusi kelompok dan bantuan yang kita pilih, peserta didik dapat menguraikan dampak proses siklus air tanah dengan tepat. Yang kelima, setelah menyimak teks cerita, ayo kita
ikuti kemana aku pergi yang dibacakan oleh guru peserta didik dapat membuat diorama siklus air dibacakan dengan benar dan disiplin. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siklus air tanah yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, baik anak, untuk menambah semangat kita, baiklah kita lakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya dengan tepuk semangat. Ayo mulai, semangat dulu, tepuk semangat. Sebelum belajar harus dimulai dengan semangat dulu. Kalau belajar tanpa semangat, maka belajarnya tidak akan bisa dimengerti atau dipahami. Baik, pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran basic learning. Model ini yaitu model pemecahan masalah yang dilakukan dengan diskusi kelompok. Ini gambar apa anak-anak? Orang ambil terus tanahnya kering. Nah, pelajaran kita tentang masalah yang tanah yang kering itu. Ada yang jawaban lain untuk gambar ini? Sering lagi. Pak, karena orang mengambil air kenapa bisa terlibat? Adakah pertanyaan yang lain? Pak, itu orang mengambil air dan tanah kita pecah. Ini orang mengambil air dan tanahnya pecah. Ada yang ingin bertanya tentang gambar ini? Pak, kenapa tanahnya kering? Kenapa tanahnya bisa kering? Nah, di situ penyebabnya adalah air tanah berkurang karena iklim. Minimnya curah hujan menyebabkan air tanah tidak terisi kembali. Jika iklim kemarau lebih lama, air tanah akan berkurang secara drastis. Selain itu, kemunduran hujan menyebabkan air tanah juga berkurang. Jadi air tanah itu karena iklim. Contohnya saja kalau musim panas, tanah itu akan kering. Dan kalau musim hujan gimana tanah? Akan basah. Baik anak, dari gambar ini atau dampak dari gambar ini dapat kita telusuri. Dampak dari kekeringan antara lain kurangnya sumber air. Bagaimana kalau sumber air kurang? Tanaman dan hewan banyak mati. Setelah itu terjadi kelaparan massal akibat ladang pertanian yang tidak mendapatkan pasokan air yang cukup untuk irigasi. Selain itu lingkungan yang kotor hingga timbul berbagai macam penyakit. Jadi dari gambar ini banyak sekali dampak-dampaknya bagi kehidupan di bumi ini. Contohnya tadi yang Pak sebut tadi, sumber air tidak ada. Kalau tidak ada sumber air, bagaimana kita minum? Manusia kalau tidak minum bagaimana? Akan meninggal. Begitu juga dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Baik, sudah jelas apa yang Pak sampaikan tadi? Sudah jelas? Sudah jelas tentang pelajaran tadi? Pak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, silakan dibentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4 orang. Baik anak-anak di sini, Pak ada LKPD lembar kerja peserta didik akan Pak bagikan satu kelompok satu. Untuk namanya dibuat di situ ya. Nama kelompok. Terima kasih.
Baik anak-anak, di dalam LKPD itu ada teks dan fiksi yaitu siklus air tanah. Dan di belakang LKPD itu ada peristiwa atau urutan peristiwa yang harus kalian buat melalui bacaan teks non fiksi. Apakah sudah mengerti? Mengerti? Sudah, silakan dikerjakan untuk LKPD-nya. Di situ sudah ada isiannya ya. Nah, ini dibaca teks fiksi ini, lalu buat peristiwa apa dari cerita teks itu ya. Terus air mengendapkan air udara memindahkan tanah udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk sungai. Aliran di sungai akan berkumpul kembali ke laut. Lain masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Ada juga yang masuk ke laut membentuk danau. Sudah selesai anak? Nah, kalau sudah selesai, coba perhatikan ini. Di sini ada cerita teks. Ayo ikuti kemana aku pergi. Judulnya saja sudah keren ya. Ayo ikuti kemana aku pergi. Baik, Pak akan membacakan dari teks cerita ini. Aku adalah sumber energi yang sering dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di bumi. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup tanpa aku. Aku adalah air tanah. Aku selalu ada di bumi karena aku mengalami perputaran. Sekarang aku mau tanya, siapakah aku yang Pak bacakan tadi? Air apa? Air tanah. Sekarang kita lanjutkan ya. Keberadaanku berawal dari air laut yang terkena panas matahari sehingga menguap ke atmosfer. Uap atmosfer kemudian berubah menjadi titik-titik air kondensasi yang berkumpul membentuk awan. Volume titik-titik air lama-lama menjadi berat sehingga tidak mampu bertampung lagi dan jatuh ke bumi sebagai hujan presipitasi. Sebagian air hujan yang jatuh ke bumi ada yang mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Sisanya meresap dalam tanah melalui celah-celah tanah atau bebatuan. Inilah aku yang disebut air tanah. Airku lah yang kemudian dimanfaatkan manusia untuk kehidupan. kehidupan sehari-hari. Apa itu kondensasi?
Uap saya Pak. Uap air di atmosfer kemudian berubah menjadi titik-titik, lama menjadi bertambah berat sehingga tidak mampu tertampung lagi dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Adakah jawaban yang lain? Apa itu kondensasi? Uap air di atmosfer kemudian berubah menjadi titik-titik air. Bagus. Itu adalah kondensasi. Baik anak-anak, ini adalah diorama siklus air. Nah, jadi anak-anak menyusun tentang kondensasi, infiltrasi, apa lagi? Evaporasi yang berdasarkan teks tadi ya. Nah, silakan maju. Baik anak-anak, siapa yang mau maju dulu? Ya, Evan silakan. Ini ada kondensasi di mana di kawan? Kembali. Ya, betul. Anak-anak Evan. Untuk selanjutnya, siapa yang mau maju untuk menyusun diorama? Ya, ada, silakan maju. Gambarnya di mana? Pakai lem. Pakai lem. Ya, tepuk tangan untuk Anggara. Baik anak-anak, sekarang tugas dan KPD yang Bapak berikan tadi untuk dipresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok 1, kelompok Sri atau Tri, silakan maju bersama-sama. Semua yang kelompok maju depan. Untuk kelompok Sri, kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti yang lain. Sabar ya, ada gilirannya. Saya ketua kelompok perkenalkan nama saya Sri Nadia Dayani. Silakan. Peristiwa 1, proses air mengalir dari sungai ke laut dan air berenang membentuk danau. Peristiwa 2, tumbuhan hutan mampu memperkuat struktur tanah sehingga tidak terjadi longsor. Peristiwa 3, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan dan menyebabkan terjadinya banjir. Bagus, tepuk tangan kelompok 1. Silakan maju kelompok 2 dengan Farita bersama Olim, bersama Rido dan bersama Kinara Samutri. Nama saya Anggarda. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peristiwa 1, proses terjadinya hujan turun ke bumi. Proses air. Peristiwa 2, proses air turun ke tanah dan masuk ke dalam tanah melalui celah-celah pori-pori tanah. Peristiwa 3, fungsi hutan sebagai resapan
Bagus, tepuk tangan untuk lomba 2. Anak pembelajaran kita untuk pemuatannya itu kurangnya sumber air, berarti tanaman hewan banyak yang akan mati. Yaitu lingkungan yang kotor tidak menimbulkan berbagai macam penyakit. Terus dampak bagi kurang tersedianya air di bumi yaitu terjadinya kelaparan massal akibat ladang pertanian tidak mendapatkan pasokan air yang cukup untuk irigasi. Untuk pemecahan masalah yang kita pelajari hari ini tentang dampak kekeringan bagi bumi, yaitu solusinya agar kita menanam pohon-pohon yang telah mundur. Ya itu. Baik anak-anak, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, apakah sudah tahu? Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah mengalami siklus perputaran air. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak berikan hari ini. Dan soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh mencontek atau mencontoh pekerjaan temannya. Itu tidak gugur. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai silakan kumpul ke depan meja Pak. Silakan kumpul. Baik anak-anak, materi apa yang telah kita pelajari hari ini? Siklus air tanah. Materi apa yang paling kalian suka? Masalah kekeringan dan dampaknya bagi manusia. Ya, apakah ada pelajaran yang kalian belum pahami? Tidak ada? Bagus kalau tidak ada. Terus materi apa yang paling kalian suka? Kekeringan. Ya, baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian selama pelajaran berlangsung? Senang, bagus, senang. Anak, pembelajaran kita telah selesai untuk hari ini. Tapi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ada pimpin doanya. Ya, berdoa.
Ya, silakan pulang. Silakan pulang. Silakan pulang.